kelompok 3 dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Yang pertama ada pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau lingkungan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu sama lain. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem alami dan yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya seperti padang rumput, sungai, dan laut. Nah, yang akan kita bahas di video ini adalah ekosistem buatan. Apa sih itu ekosistem buatan? Ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu jenis ekosistem buatan manusia adalah kolam. Kolam yaitu sebuah daerah berukuran kecil yang terbentuk dengan sendirinya ataupun buatan manusia. Kolam termasuk dalam golongan ekosistem air tawar. Ekosistem kolam adalah suatu perairan buatan yang luasnya dibatasi dan dibuat secara sengaja oleh manusia supaya mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan yang dibudidaya, serta target produksinya. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam ekosistem. Komponen-komponen dalam ekosistem kolam yang pertama yaitu ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang bersifat hidup atau dapat berarti keseluruhan makhluk hidup yang ada pada suatu lingkungan atau suatu ekosistem. Komponen biotik pada ekosistem kolam contohnya seperti lumut, ikan lele, katak, beo, dan cacing tanah. Dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdapat pada ekosistem. Contoh komponen abiotik pada ekosistem kolam diantaranya ada yang pertama udara, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga suhu, yang keempat tanah, dan yang kelima air. Tanah sebagai komponen abiotik juga sangat penting karena tanah merupakan tempat untuk hidup banyak tumbuhan yang kemudian akan mengundang ekosistem lainnya untuk hidup dan tinggal di sana. Tanah yang cocok untuk ekosistem kolam sendiri itu biasanya tanah yang sedikit berlumpur seperti ini. Air merupakan salah satu komponen biotik yang mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan ekosistem kolam. Setiap organisme memerlukan air serta mempunyai kebutuhan air yang berbeda-beda. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 untuk budidaya ikan air tawar, pH yang cocok adalah 6 sampai 9. Sedangkan untuk kolam yang berisi ikan air lele harus menjaga level pH yang kisarannya 5,5 sampai 7,5. Karena pH untuk air kolam ikan lele berada di level air netral yang berada di level pH 6 atau 7. Selanjutnya ada unsur-unsur yang terdapat dalam ekosistem. Yang pertama ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, di dalam ekosistem kolam, contoh individunya yang pertama itu ada beo, terus ada katak, dan juga ada cacing tanah. Yang kedua ada populasi, adalah satu atau lebih individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat.
Contohnya, di dalam ekosistem kolam itu terdapat populasi ikan lele. Yang ketiga itu ada komunitas. Komunitas adalah seluruh komponen biotik dalam suatu ekosistem. Suatu komunitas tersusun atas sebuah populasi yang ada di dalam ekosistem yang bersangkutan antara ikan, cacing, keong, kakap yang dapat hidup berdampingan di dalam suatu tempat. Itulah yang disebut dengan ekosistem air tawar. Yang keempat ada habitat, adalah tempat tinggal yang paling nyaman bagi suatu hewan atau tumbuhan untuk berkembang biak. Ikan lele adalah salah satu contoh ikan air tawar yang tidak dapat ditemukan di air asin. Habitat dari ikan lele itu sendiri berupa perairan berarus atau genangan air. Materi selanjutnya ada interaksi dalam ekosistem. Ada beberapa pola interaksi dalam suatu ekosistem. Salah satunya yaitu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme yang hidup saling berdampingan. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya antara ikan lele dan juga ikan-ikan kecil. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sementara makhluk hidup yang satu tidak merasa dirugikan. Contohnya dalam simbiosis ini adalah ikan dan tumbuhan hijau. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi karena pihak yang satu mendapat keuntungan dan pihak yang satu lagi mendapat kerugian. Contohnya yaitu dalam ekosistem kolam antara cacing dan ikan lele. Lalu materi yang selanjutnya yaitu ada rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau jenjang makanan. Pada ekosistem kolam terdapat rantai makanan yang terdiri dari yang pertama ada produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang berperan mengubah zat anorganik menjadi zat organik atau makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contoh produsen pada ekosistem kolam itu lumut. Yang kedua ada konsumen. Konsumen yaitu organisme heterotrof berupa hewan. Organisme heterotrof umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga bergantung pada makhluk hidup yang lain. Pada ekosistem kolam, hewan herbivora atau pemakan tumbuhan disebut sebagai konsumen tingkat 1 seperti keong. Adapun hewan karnivora atau hewan pemakan daging disebut sebagai konsumen tingkat 2, contohnya seperti ikan lele. Yang terakhir ada konsumen tingkat 3 yang tidak dapat dimakan oleh makhluk hidup lain, contohnya seperti manusia. Yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer yaitu organisme yang menguraikan bangkai atau konsumen terakhir. Contoh dekomposer itu seperti bakteri dan cacing tanah. Nah, berikut adalah pola rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem kolam. Yang pertama itu ada lumut sebagai produsen yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya lumut dimakan oleh keong, maka keong menjadi konsumen tingkat 1. Keong dimakan oleh ikan lele, berarti ikan lele adalah konsumen tingkat 2. Kemudian ikan lele dimakan oleh manusia, maka manusia menjadi konsumen tingkat 3. Selanjutnya manusia mati, kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri.
Fungsi bakteri di sini sebagai dekomposer